Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi arsala rasulahul Muhammadin ila kafatan linnas wa anzala ma'ahul kitab liyufarriqa bainal haqqi bil batil wa baina ma'ruf wa munkar wa hadana ila siratal mustaqim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'd. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas terkait dengan bagaimana pandangan Islam terkait dengan masalah arisan. Sebelum kita membahas bagaimana pandangan Islam terkait arisan, maka kita harus memahami terlebih dahulu fakta-fakta atau manat hukum yang terkait dengan arisan, agar nanti kesimpulan hukum yang kita berikan tidak keliru. Ada beberapa poin yang bisa menjadi catatan dalam masalah arisan ini. Yang pertama, biasanya arisan itu dilakukan oleh sekelompok orang dalam jumlah tertentu. Bisa 10, 20, 30 atau lebih. Yang biasanya ini merupakan komunitas ya, seperti arisan ibu-ibu RT, yasinan, bisa jadi kelompok tahlilan atau arisan keluarga. Bentuknya bisa macam-macam. Jadi yang pertama, fakta arisan itu ada sekelompok orang tertentu yang kemudian melakukannya. Yang kedua, biasanya di dalam arisan itu ada waktu tertentu dalam pengundiannya atau pengocokannya itu. Bisa biasanya 1 pekan, 2 pekan, bisa jadi 1 bulan. Yang ketiga, biasanya arisan itu macam-macam modelnya. Ada yang biasanya arisan berupa uang, ya. Ada arisan yang berupa emas, ada arisan yang berupa bahan sembako, ya. Jadi tergantung. Tapi yang paling familiar, yang paling sering atau banyak dilakukan di masyarakat kita itu adalah arisan dalam bentuk uang. Jadi ini beberapa fakta yang terkait dengan arisan. Nah, yang keempat itu biasanya arisan itu ada 2 model, pengundian atau pengocokannya. Yang pertama, model pertama itu biasanya dari ketika arisan itu dimulai, maka langsung diundi semua urutan nomornya. Jadi di awal arisan itu dimulai, begitu pengundian yang pertama itu sudah langsung kemudian dapat urutannya 1 sampai 20 orang itu. Jadi siapa yang menang pertama, kedua, ketiga dan seterusnya itu biasanya sudah didapatkan. Atau model kedua biasanya setiap pekan sekali, setiap waktu yang ditentukan baru kemudian diundi siapa pemenangnya. Nah, ini beberapa fakta yang terkait dengan masalah arisan. Nah, jadi kita ingin melihat bagaimana kemudian Islam melihat hal ini. Jadi yang pertama yang harus dipahami oleh orang-orang yang melakukan arisan, yang pertama itu bahwa akad yang terjadi antara orang-orang yang terlibat di dalam arisan ini sebenarnya adalah akad utang piutang, atau dalam istilah muamalah disebut qard. Ini akad utang piutang. Kenapa kemudian akad yang digunakan itu sebenarnya akad utang piutang? Kita bisa melihat dari sisi bahwa ketika kemudian pihak yang menang itu kemudian mendapatkan uang, ya, misalnya contoh ada 20 orang yang kemudian mengumpulkan uang sebesar 100.000 rupiah, maka terkumpullah uang 2 juta. Nah, maka ketika dia menang, uang yang 2 juta tadi diberikanlah kepada orang yang memenangkan arisan tadi. Nah, setelah itu maka orang yang mendapatkan arisan tadi kemudian harus membayar utang itu dengan cara cicilan, mencicil setiap pekan atau setiap 2 pekan atau setiap 1 bulan 1 kali. Nah, maka kewajiban mengembalikan harta yang dipinjamkan itu ini dikenal dengan istilah hutang, ya, utang piutang. Maka akad yang terjadi sebenarnya dalam akad arisan itu adalah akad utang piutang atau qard. Nah, sehingga di dalam utang piutang itu tidak boleh ada tambahan, ya, tidak boleh ada tambahan atau manfaat yang didapatkan dari pihak yang berutang, ya. Jadi kaidahnya yang harus diperhatikan dalam utang piutang itu adalah kullu qardin jarra manfaat fahuwa riba. Segala bentuk manfaat atau tambahan dalam masalah utang piutang maka dia akan menjadi riba. Nah, maka dari mana sisi ribanya dalam masalah arisan tadi, ya? Nah, misal contoh ketika ada 20 orang yang mengumpulkan uang 100.000 tadi, kemudian terkumpul uang 2 juta. Nah, kepada orang yang menang, kalau kemudian diberikan uang itu 1.900.000, kemudian 100.000-nya dimasukkan ke dalam kas arisan,
maka transaksi yang seperti ini adalah riba. Kenapa? Karena pada hakikatnya pihak yang berhutang itu mendapatkan 1.900.000, tetapi dia harus mengembalikan hutang itu sebesar 2 juta rupiah. Biasanya dicicil dalam 20 kali atau 20 pekan. Nah, maka 100.000 yang menjadi kelebihan dalam transaksi ini termasuk dalam transaksi ribawi. Atau bisa juga kemudian transaksi ribawinya itu terjadi dalam bentuk yang lain. Misal contoh, uang yang 2 juta tadi diberikan kepada orang yang memenangkan arisan sebesar 2 juta juga. Secara kasat mata ini tidak ada kelebihan, tidak ada riba di situ. Tapi biasanya ketika kemudian arisan itu dilakukan, tuan rumah yang menjadi penyelenggara arisan itu biasanya selalu dikaitkan dengan siapa yang menjadi pemenang dari arisan tersebut. Misal kalau si A hari ini pekan ini menang arisan, mendapatkan uang 2 juta, pekan berikutnya itu biasanya arisan itu ada di tempat rumah yang pemenang tadi. Nah, maka kalau model begini skema arisannya, yang menjadi tuan rumah arisan berikutnya itu adalah pihak yang menang, maka ini juga termasuk ke dalam akad ribawi. Kenapa? Walaupun kemudian pada awalnya dia mendapatkan uang 2 juta rupiah, tapi dia kemudian harus menjadi tuan rumah. Nah, dalam ketika menjadi tuan rumah itu dia harus kemudian menjamu orang-orang yang ada di sana, sehingga akan keluar lagi dana. Anggaplah kemudian keluar dananya 500.000 rupiah. Nah, maka sebenarnya kalau kita lihat di situ, hakikatnya dia hanya mendapatkan uang 1.500.000 dan 500.000-nya dia gunakan untuk menjamu tamu tadi. Nah, ini juga manfaat. Artinya ketika kemudian arisan yang kemudian mengharuskan pihak yang menang itu menjadi tuan rumah di arisan berikutnya dan ada makanan atau yang disajikan, dan ini manfaat ini dirasakan langsung oleh para peserta arisan, nah maka ini termasuk ribawi. Ya, berarti ini akad yang mengandung riba. Nah, karena yang harus dipahami itu, riba itu tidak harus selalu dalam bentuk uang. Manfaat dalam makan-makan itu juga harus juga termasuk ke dalam kategori ribawi. Nah, sekarang kalau skema yang seperti itu tidak dibolehkan, bagaimana solusinya? Nah, ini yang penting, ya. Yang penting itu solusinya bagaimana. Maka hari ini siapapun yang kemudian melaksanakan arisan dengan skema seperti itu, maka ini dilarang di dalam Islam dan hukumnya haram. Maka harus dirubah skema arisannya. Nah, solusinya itu ada dua. Solusi yang pertama, dipastikan ketika terjadi arisan itu tidak ada tambahan atau pengurangan ketika arisan itu dilakukan. Misal contoh, kalau uang yang terkumpul itu 2 juta, maka harus dikembalikan juga senilai 2 juta. Tidak boleh dipotong 100.000 atau 50.000 untuk dimasukkan ke dalam uang kas, tidak boleh. Ya. Nanti kalau kemudian itu dikurangi, maka kemudian akan menjadi riba. Nah, maka dalam arisan agar terhindar dari transaksi riba, maka berapa uang yang terkumpul, maka segitu juga kemudian, sebesar itu juga kemudian uang itu harus dikembalikan. Tidak boleh ada tambahan sama sekali. Kalau kemudian harus ada uang kas, maka dipisahkan, ya. Dipisahkan, misal iuran arisan itu 100.000 per orang, ya. Uang kas 10.000 yang memang dikhususkan untuk uang kas. Jadi utang piutang yang terkait dengan arisan itu tidak ada hubungannya dengan uang kas, maka uang kas terpisah, uang arisan pun terpisah. Ini boleh kalau transaksinya seperti itu. Atau skemanya yang kedua, ya, kalau kemudian dia jumlah uangnya sama, ya, untuk menghindari transaksi riba, maka tuan rumah yang menjadi tuan rumah di arisan berikutnya itu tidak boleh orang yang menang arisan. Maka siapapun yang kemudian mengadakan arisan, ya, maka harus menyiapkan dua bentuk pengundian. Satu, pengundian itu terkait dengan tuan rumah, siapa yang menjadi tuan rumah berikutnya. Yang kedua, kalau kemudian itu yang pertama tadi disiapkan pengundian untuk menjadi tuan rumah berikutnya, baru yang kemudian yang kedua orang yang menang arisan. Artinya dua-duanya ini sama-sama diundi. Yang menjadi tuan rumah diundi, yang kemudian menang arisan pun diundi. Maka yang menang arisan dan yang menjadi tuan rumah tidak ada hubungan sama sekali. Maka bisa jadi saja nanti yang menjadi tuan rumah itu adalah orang lain yang bukan menjadi pemenang arisan, boleh saja. Karena pada hakikatnya kan nanti semuanya akan mendapat giliran. Tetapi masalahnya kalau dia dihubungkan dengan pemenang arisan, maka dia akan menjadi
riba. Maka solusinya ada dua pengundian. Satu, pengundian untuk menjadi tuan rumah dalam arisan. Yang kedua, yang kedua orang yang mendapatkan arisan. Nah, mungkin nanti akan ada pertanyaan yang muncul. Misal, kan ketika jadi tuan rumah, niat kita itu adalah menjamu tamu, ya. Nah, masa iya tidak boleh? Kan di dalam Islam boleh. Bukan hanya boleh, tapi sunnah kemudian menjamu tamu. Nah, menjamu tamu itu tidak ada masalah di dalam Islam, itu adalah sebuah kesunahan, ya. Menghormati tamu adalah sebuah kesunahan. Tetapi kaitannya ini dengan kewajiban, ya. Kewajiban yang terkait dengan masalah utang piutang. Nah, karena kewajibannya terkait dengan utang piutang, inilah yang kemudian disebut manfaat, ya. Dalam hadis tadi kan sudah dijelaskan bahwa manfaat dalam masalah utang piutang itu termasuk ke dalam riba, ya. Tidak hanya dalam bentuk uang. Maka untuk menghindari itu, tadi solusinya harus dipilih dua tadi. Salah satunya atau harus bisa dilakukan. Dan dipastikan betul di dalam transaksi riba, di dalam transaksi arisan kita itu tidak ada ribanya. Karena ketika kemudian transaksi arisan itu mengandung ribawi, maka itu adalah haram. Dan dosa paling kecil terkait dengan masalah riba adalah seperti seorang laki-laki yang berzina dengan ibunya sendiri. Demikian kemudian penjelasan terkait dengan masalah arisan. Semoga kita menjadi hati-hati dalam melakukan suatu kegiatan muamalah, ya, sehingga kemudian kita mempelajari dulu bagaimana Islam mengatur tentang muamalah, baru kemudian kita melakukannya. Itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.